Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan Guru Pembimbing, saya Iza Afifah Mumu selaku Ketua Tim dan saya Fadila Prejiwati selaku anggota. Saya Siti Maisuri Aisyah Putri selaku anggota. Kami dari SMP Al-Azhar Mandiri Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Rancang Bangun Robot Pengelola Sampah Terpadu Berbasis Internet of Things. Latar belakang, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat di kehidupan manusia di era yang modern ini, khususnya pada bidang elektronika. Hal ini ditandai dengan adanya peralatan yang dapat digunakan dan dapat dioperasikan secara otomatis. Karena perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat tidak bisa dipungkiri, maka berkembanglah satu ilmu yang merupakan ilmu pecahan dari ilmu elektronika, yaitu ilmu robotika. Robotik dapat diartikan sebagai peralatan yang dapat dioperasikan tanpa bantuan manusia. Dengan kata lain, robotik adalah suatu perangkat otomatis. Saat ini sistem robotik sudah banyak digunakan di berbagai bidang masyarakat. Salah satu contohnya adalah tempat sampah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka terciptalah sebuah tuntunan untuk dapat berkreasi, merancang atau merakit yang dapat memberikan manfaat dan meningkatkan kreativitas pribadi. Demi memenuhi tuntunan tersebut, maka pada alat ini diaplikasikan sebuah robot yang bisa tanggap terhadap lingkungan sekitar. Dalam kondisi pandemi ini, kita diharuskan untuk selalu menjaga kebersihan tubuh maupun kebersihan lingkungan. Kebersihan adalah suatu keadaan terbebas dari kotoran, termasuk diantaranya adalah debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Salah satu cara untuk menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Tempat sampah tentunya sudah sering kita lihat di kehidupan sehari-hari, namun keadaan tempat sampah tidak selalu baik. Terkadang tempat sampah yang sudah penuh sering terabaikan. Tempat sampah yang sudah penuh dapat memicu munculnya berbagai macam penyakit dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Berdasarkan permasalahan tersebut, kami berinisiatif membuat robot cerdas berbasis Internet of Things. Berdasarkan latar belakang kami, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara membuat tempat sampah yang dapat bekerja secara otomatis. Yang kedua, bagaimana cara memonitoring keadaan tempat sampah jika sudah penuh. Dan yang ketiga, bagaimana cara menghubungkan antara software dengan hardware. Tujuan dari penelitian kami yang pertama untuk mengetahui cara membuat tempat sampah yang dapat bekerja secara otomatis. Yang kedua untuk mengetahui cara memonitoring keadaan tempat sampah jika sudah penuh. Dan yang ketiga untuk mengetahui bagaimana cara menghubungkan antara software dengan hardware. Alat dan bahan yang kami gunakan pada penelitian ini adalah satu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di depannya dengan memanfaatkan prinsip pemantulan gelombang suara yang dapat diaplikasikan untuk menghitung jarak benda. Kedua, saklar DC. Saklar DC digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Ketiga, node MCU dan Arduino. Node MCU digunakan untuk pemroses data dan mengirim data pada server, sedangkan Arduino digunakan untuk pengolahan data limit switch dan akan mengirimkan data tersebut ke DF player. Keempat, Android. Android berfungsi untuk memonitor atau menampilkan keadaan tempat sampah yang dikirimkan oleh microcontroller. Kelima, adaptor 12 volt 5 ampere. Adaptor 12 volt 5 ampere digunakan sebagai input tegangan pada alat kami. Keenam, step down LM2596. Step down LM2596 digunakan untuk penurunan tegangan dari 12 volt ke tegangan 5 volt sebagai input tegangan pada microcontroller. Ketujuh, driver motor. Driver motor digunakan untuk mengontrol atau mengendalikan motor DC power window. Kedelapan, motor DC power window. Motor DC power window digunakan untuk penarik tuas pada alat kami. Kesembilan, limit switch. Limit switch digunakan untuk pemicu suara jika tertekan oleh tuas. Kesepuluh, DF player. DF player adalah modul audio sederhana yang berfungsi untuk mentransmisikan file audio dari CD card ke microcontroller Arduino. Ke-11, speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara pada alat kami. Dan yang terakhir, buzzer dan LED. Buzzer dan LED digunakan untuk indikator jika tempat sampah sudah penuh. Metode penelitian yang kami lakukan dalam penelitian kami, yang pertama pembuatan alat, yang kedua pemrograman, dan yang ketiga uji coba robot. Selanjutnya adalah prosedur kerja yang kami lakukan dalam penelitian kami. Yang pertama, menyiapkan alat untuk membuat rangkaian robot. Yang kedua, membuat rancangan pengawatan alat dan menginstalasi komponen. Selanjutnya, yang ketiga, menghubungkan komponen-komponen yang akan digunakan. Yang keempat, menulis program pada komputer dengan menggunakan software Arduino IDE.
dan melakukan uji coba dengan cara menganalisa data. Dan terakhir, memasang rancangan pada kotak yang telah disediakan sesuai pola dan melakukan uji coba. Selanjutnya, variabel penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kami. Yang pertama, pengungkit tempat sampah. Pengungkit tempat sampah kami gunakan sebagai variabel untuk menentukan apakah tempat sampah kami dapat terbuka atau tertutup secara otomatis. Selanjutnya, sampah. Sampah kami gunakan sebagai variabel untuk menentukan apakah tempat sampah kami dapat mendeteksi level sampah atau tidak. Selanjutnya, hasil pengamatan dari penelitian kami dapat dilihat dari tabel 1 dan tabel 2. Pada tabel 1 adalah hasil pengamatan dari pengungkit tempat sampah kami. Pada tabel 1, kami telah melakukan sebanyak 10 kali uji coba kepada murid dan guru SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa saat akan membuang sampah, tempat sampah akan terbuka secara otomatis, dan saat setelah membuang sampah, tempat sampah akan tertutup secara otomatis. Tabel 2 adalah hasil pengamatan dari level sampah pada tempat sampah kami. Dapat dilihat dari tabel 2, saat sampah berjarak lebih dari 10 cm dari sensor, maka data yang terlihat di Android adalah sampah belum penuh. Dan saat sampah kurang dari 10 cm dari sensor, maka data yang terlihat adalah sampah sudah penuh. Pembahasan dari penelitian kami, sensor ultrasonik yang terpasang di depan tempat sampah dapat mendeteksi objek, sehingga tuas dapat menarik tutup tempat sampah. Dan jika tuas menekan limit switch, tempat sampah akan mengeluarkan suara audio kepada murid yang membuang sampah. Dengan adanya suara audio ini, murid akan lebih tertarik untuk membuang sampah. Sensor ultrasonik yang terpasang di dalam tempat sampah dapat mendeteksi sampah yang telah dibuang. Dari hasil uji coba dan penelitian kami, tempat sampah ini sangat efektif digunakan di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan masyarakat. Karena tempat sampah ini dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Dan juga tempat sampah ini dapat memberikan indikator berupa nyala LED dan bunyi buzzer. Serta tempat sampah ini dapat mendeteksi level sampah dan mengirimkannya kepada Android pengguna, sehingga pengguna dapat lebih mudah dalam pengelolaan sampah. Jadi kesimpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, tempat sampah ini dapat bekerja secara otomatis dengan menggunakan sensor ultrasonik sebagai inputan untuk mendeteksi objek dan motor DC sebagai penarik dari penutup tempat sampah. Yang kedua, cara memonitoring keadaan tempat sampah jika sudah penuh dengan menggunakan sensor ultrasonik yang dapat mendeteksi sampah. Kemudian data tersebut akan diolah node MCU dan ditampilkan di Android pengguna. Dan yang ketiga, cara menghubungkan antara software dengan hardware pada alat dengan menggunakan node MCU sebagai pengendali dari tempat sampah dan Arduino sebagai pengendali suara dari tempat sampah. Sekian presentasi dari kami, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat untuk semua orang. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.